Halo, suara saya terdengar? Dengar Pak. Ya, silakan on cam dulu. Baru setelah itu saya buka. Yang lain nanti biar mengikuti dari rekaman yang akan saya masukkan di e-learning seperti biasa ya. Jadi kalau daring gini atau apapun itu nanti bisa ngecek juga di e-learning. Di teman-teman yang mungkin tidak bisa mengikuti atau terlambat ya atau bahkan tidak masuk ya itu bisa mengikuti instruksi atau arahan-arahan atau materi yang saya sampaikan atau pembelajaran yang terjadi di hari itu bisa menyusul ya. Taufik tambah lemu aja Taufik, pose-pose tambah bunder jadi oleh takjil wakeh paling ya. Iya Pak, terus. Ya oke. Kita mulai karena kemarin itu Kolis selaku perwakilan dari kelas ya, perwakilan dari kelasnya itu menyampaikan memilih apa namanya luaran yang buku ya, bener ya. Ya, kalau memang pilihannya yang luaran buku, nah ini sudah banyak ya. Berarti nanti harus ditunjuk bendahara untuk koordinasi iurannya karena jelas kalau buku itu ada biaya. Ya, saya sudah menyampaikan juga di minggu kemarin ya. Ya, benar begitu ya Mas Kolis ya. Jumlah satu kelas berapa ini? Sudah quorum belum? Mikrofonnya dibuka dulu Mas Kolis. Iya Pak. Ya, benar ya. Ada 14 anak Pak. 14 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 lebih 1. Berarti bisa saya mulai ya. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan di kontrak kuliah bahwa perkuliahan mata kuliah menulis kreatif ini ya itu tidak ada presentasi gitu ya. Saya menyampaikan materi-materi dan juga nanti akan ada sharing ya, sharing hasil proyeknya menulisnya itu ya. Untuk karena ini buku ya, maka kita pilih hari ini, kita sepakati hari ini siap untuk menulis apa? Siap menulis cerita karena di sini sambil membahas materi ya ruang lingkup menulis kreatif. Jadi mata kuliah ini seputar menulis kreatif. Dunia menulis kreatif yang saya maksudkan di mata kuliah ini adalah puisi, genre sastra ya, puisi, cerpen, kemudian drama, dan yang terakhir non fiksi tetapi masih terkait dengan dunia kreatif ya, ini esai sastra ya. Ada 4 genre yang dipelajari yang akan saya kupas di perkuliahan ini sembari teman-teman nanti konsultasi produknya karena yang dipilih adalah proyek buku ya. Karena proyek buku yang dipilih bukan menulis di media ya, maka siapkan iurannya. Satu anak 100.000. 100.000 itu untuk buku dan juga untuk acara peluncuran bukunya ya. Kalian harus memanajemen ya, biar nanti itu cukup ya. Tapi kalau nggak cukup ya kalian harus menambah lagi karena saya sudah memberi pilihan yang nggak ada biaya kemarin itu, bahkan bisa dapat bonus kalau sudah termuat, sudah boleh nggak kuliah nilainya A, tapi nggak berani ngambil pilihan itu ya. Dikasih yang enak tapi pertaruhannya adalah tulisannya harus benar-benar bagus karena itu dikirim ke media ya. Media akan menerima tulisannya jika
kualitas tulisannya baik. Ternyata nggak ada yang berani ya, nggak ada yang berani. Semua fokusnya ke buku. Karena fokusnya ke buku, jadi tadi siapkan iurannya, maka Mas Kholis saja yang saya tunjuk ya sebagai PJ-nya. Nah, tahu nanti Mas Kholis kalau nggak berani megang uang, ya Mas Kholis nunjuk siapa. Biasanya yang bagian megang-megang uang itu cewek. Ya, gitu ya Mas Kholis ya. Beres, Pak. Yang dapat beasiswa berapa orang di kelas ini? KIP? Ada 10? 5. 5? 5, Pak. Oke. Terkhusus KIP ya, nek iuran harus paling depan karena jelas ya awal-awal semester dapat uang beasiswa. Dan ini untuk kebutuhan kuliah. Kadang itu saya melihat ya, arek-arek sing mari cari beasiswa marunu tuku iPhone. Ya, sapa? Ndi arek ono enggak? Belum cair, Pak. Oh, belum cair. Pas Ya, ada, Pak. hati-hati. KIP itu adalah juga titipan ya. Karena di kampus lain kemarin saya mendengar diminta untuk laporan pengeluaran pemakaian biaya KIP-nya itu buat apa saja. Nah, kalau kalian tidak ada konsep uang itu dibelanjakan untuk apa, ya nanti nggak cair. Kayaknya semester ini, apakah di kampus ini di Unim ada konsep seperti itu juga untuk KIP? Ya, ada. Begitu juga ya. Ya, Pak. Hah? Store lingkungan. Jadi ada rinciannya. Lebih keras, Mbak. Diminta rekening korannya, Pak. Jadi setiap bulan itu Oh, diminta rekening korannya. Biar tahu ya uang itu kemana. Ya, himbauannya itu ya maksudnya yang pemerintah mungkin yang memberi dana itu ya biar tahu uangnya ini buat kuliah atau buat kebutuhan yang lainnya. Gitu ya. Terlepas dari itu ya karena pilihannya adalah menerbitkan buku dan peluncuran ya seperti yang saya sampaikan ya berarti nanti ada pembiayaan di sana ya. Mas Kholis PJ-nya nanti bendaharaan untuk siapa, sekretaris siapa terserah ya untuk mengoordinasi gagasan peluncuran buku. Berarti UAS nanti peluncuran bukunya. Jadi sebelum UAS buku itu sudah terbit ya. Dan kalau nanti untuk penerbitan bukunya saya kebetulan kan ada penerbitan ya. Itu nanti bisa dikirimkan ke penerbitan saya itu ya. Kalau kalian mau mencari yang lain, ya nanti progresnya malah lama ya. Nah, jadi untuk yang pernah ke kantor itu kan, yang anak KIP itu pernah ya, kayaknya Juafa pernah ke kantor penerbitan ya, yayasan ya. Pernah ya itu ya tapi sekarang kantornya pindah di sebelah itu di sebelah kampus di PP apa di Gria Majapahit ya Gria Majapahit sebelahnya Unim itu loh di ruko-ruko itu ya di situ nanti untuk progres penerbitannya. Ya karena itu pilihannya, kemarin kan sudah saya beri pilihan, nggak ada yang berani ngambil bonus. Ternyata memilih buku, ya. Kembali lagi, apa isi bukunya? Ya, dari 4, kalau biasanya apresiasi puisi, nulis puisi, ya. Apresiasi puisi, nulis puisi. Tapi karena ini menulis kreatif itu genrenya 4, saya beri kebebasan lagi. Kalian dari 4 tadi memilih yang mana untuk jadi proyek tugas akhir mata kuliah? Puisi, esai sastra, ya puisi, atau esai bebas boleh juga lah ya. Puisi, esai, cerpen atau naskah drama. Pilih yang mana? Masih butuh rembukan lagi. Kok nggak bisa spontan sih, Rek? Mesti butuh rembukan lagi. Butuh rembukan lagi. Hah?
Nggih Pak, butuh. Oke, ya silakan berembuk. Kalau memang butuh berembuk lagi. Ini untuk ruang lingkup menulis kreatif ya. Ini bagaimana nanti kita mempelajari tulisan-tulisan kreatif, hambatan-hambatan seseorang yang menulis kreatif itu apa saja, kemudian motivasi yang perlu dibangun apa saja, dan genre-genre itu secara sekilas ya. Secara sekilas kenapa? Karena mata kuliahnya hanya 2 SKS ya. Ketika secara mendalam ya itu tidak memungkinkan. Makanya akan saya bahas, saya sampaikan poin-poinnya saja. Selebihnya dari poin-poin itu kalian bisa mengembangkan secara mandiri, ya belajar di luar pertemuan kuliah, ya membaca-baca buku literatur, membaca majalah, membaca jurnal, membaca koran, ya. Jadi semacam itu tulisan kreatif itu di dalam ranah kesusastraan itu ada imbal baliknya juga ya, selain sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi dari penulis ya, penulis itu juga kadang menerima royalti dari tulisannya, menerima honor dari tulisannya ya. Itulah imbal balik dari dunia menulis kreatif ya. Menulis kreatif itu salah satunya dari bentuk buku-buku ya. Tapi selain buku sejak era tahun 2000, oh kok tahu era 2000 ya. Era Pujangga Baru ya. Itu sudah muncul ya majalah Pujangga Baru. Kemudian lahir majalah Horizon ya, sebagai basis disebut sastrawan kalau sudah karyanya dimuat di majalah Horizon ya. Tapi majalah Horizon ini sudah tidak terbit lagi ya, karena mungkin terkait oplah kerjasama dengan pemerintah mungkin sudah selesai ya. Kalau dulu itu majalah Horizon itu ada dukungan cetak dari pemerintah, majalah Horizon redaksionalnya ngirim ke sekolah-sekolah buku-buku hasil cetakannya ya, jadi nggak bingung menjualnya ya, kerjasama dengan pemerintah, sehingga di perpustakaan sekolah majalah Horizon itu ada. Nah seperti itu. Nah, sejak majalah Horizon itu muncul ya, maka ada klaim ya untuk disebut penyair, untuk disebut cerpenis, untuk disebut esais, jadi ya harus karyanya pernah dimuat di Horizon ya. Itu walaupun bukan definitif yang mutlak ya, tapi sebagian ranah sastra serius itu mengiyakan hal itu. Nah, kemudian era-era sastra koran menemukan kejayaan, sastra koran menjadi tandingannya. Jadi kalau sudah dimuat di koran, ya itu baru disebut sebagai penyair, cerpenis atau esais, ya. Jadi seperti itu. Ada klaim-klaim yang muncul semacam itu. Walaupun di luar itu, ya ada orang-orang yang disebut sebagai penyair, disebut sebagai sastrawan yang besar dari komunitas-komunitas sastra. Ya. Ini ada dua definisi akhirnya. Ya, bagaimana yang sastrawan yang lahir dan besar dari media, dan juga bagaimana sastrawan yang lahir dari komunitas atau lembaga-lembaga yang memiliki legitimasi. Ya, jadi semacam itu. Nah, terkait hal itu nanti kelas ini berupaya untuk sedikit berkenalan ya, sedikit, saya bilang sedikit ya, karena nanti kalau kalian melanjutkan menulis terus ya, misalnya memilih puisi, menulis puisi terus dan dipublikasikan ya, itu berarti kalian memang memilih jalur ini, jalur yang banyak gitu ya. Kalau sekarang kan menulis nanti misalnya outputnya puisi 5 puisi atau 3 puisi ya, belum bisa dikatakan banyak, tapi itu baru sedikit ya, mencicipi sedikit dari dunia menulis kreatif ya.
Karena sedikit ya, mungkin nanti tantangan-tantangan atau hambatan-hambatannya tidak begitu besar. Nah, untuk menjadi penulis saat ini itu lebih mudah ya daripada era-era dulu. Kalau era dulu itu zaman telegram, zaman pos gitu ya, perjuangannya besar ya. Kalian pernah ngirim pos? Pernah nggak? Berapa biaya ngirim pos? Ada yang pernah? Atau jangan-jangan nggak ada yang pernah ngirim pos? Ngirim surat? Atau ngirim paket dah? Kalau ngirim surat mungkin sudah nggak rebel ya. Tapi sini COD gitu ya, ngirim paket mungkin ya. Atau beli barang yang nanti dikirim lewat jalur ekspedisi. Ya, seharga itulah kalau kalian pernah ngirim paket ya seharga itulah jasa pengiriman yang mungkin dulu lebih mahal karena tidak banyak ya jasa ekspedisi. Dulu adanya hanya pos Indonesia. Ya. Maka media-media seluruh Indonesia yang bisa terjangkau dengan pos Indonesia itu bisa dikirim karya. Ya. Mulai dari Surabaya, Semarang, Jogja, Jakarta, Pekanbaru, ya. Itu yang ada medianya dan bisa terjangkau dengan pos Indonesia itu bisa mengirimkan ke sana. Jadi ada biaya. Apalagi misalnya katakanlah dulu sekali mengirimkan pos itu 75.000. Ya, ngirim pos 75.000. Nah, sekali ngirim kan belum tentu dimuat. Bisa 1 sampai 7 kali baru nanti dimuat 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya katakanlah 1 ngirim pos 75.000 era itu ya, era sastrawan di zaman pos ya, ngirim 10 berarti 750.000. Honornya enggak sampai segitu. Ya. Nah, tapi kalau honornya untuk sekali kirim gitu ya, itu masih ada sisa. Tapi kalau untuk apa istilahnya ya, untuk nempui yang sudah dikeluarkan selama 7 kali itu masih belum cukup. Nah, itulah yang namanya perjuangan sastrawan era pos Indonesia dulu, era telegram. Nah, jadi semacam itu. Oke, kalau sekarang itu lebih enak, lebih murah. Maksudnya lebih enak, lebih murah apa nggak ada biaya? Ada, karena kalian tetap beli paketan gitu kan. Tapi ngirim email itu kan sudah menjadi include dari paket data kalian. Kalau kalian setiap minggu itu paket datanya 100.000 ya 100.000. Itu termasuk di dalamnya ngirim email. Jadi sekarang saya katakan lebih murah ya karena tidak khusus untuk ngirim karya saja, tetapi semua kebutuhan internet kalian sudah tercover di sana. Makanya saya bilang lebih murah, tidak seperti dulu. Nah, jadi mungkin itu yang perlu diketahui ketika kita berbicara ruang lingkup menulis kreatif. Ya, bagaimana menulis kreatif itu selain dikirim ke media. Nah, ini kan ada juga media online. Ya, tadi yang saya sebutkan tadi itu media cetak. Ya, ini ada media online. Ya, kalau kemarin berani memilih pilihan media, UTS-nya media online. Ya, media online itu berarti adalah media yang seperti website atau media portal-portal online yang menerima tulisan kreatif. Kalian bisa mengirimkan tulisannya ke sana. Ya, ada basa-basi gitu ya, basa-basi.co ya, itu menerima tulisan kreatif. Kalian bisa mencoba mengirimkannya ke sana. Ketika dimuat nanti ada honornya ya, antara 150 sampai 300.000 sekali pemuatan. Ya, ada honor-honor di balik menulis kreatif itu. Jadi kalau kalian saat ini memulai karir di menulis kreatif ya, sambil kuliah nulis cerpen, sambil kuliah nulis puisi, sambil kuliah nulis esai. Kalau genre drama masih jarang, masih hampir nggak ada ya yang memberi imbal balik menulis dari drama.
Makanya penulis naskah drama tidak banyak. Ya, kalau puisi itu masih ada media yang memberi honor. Kemudian cerpen itu juga ada. Ya, esai itu juga ada. Nah, kalian tinggal memilih dan mencoba bergerilya. Ya. Dulu saya mencoba bergerilya itu sejak SMA kelas 3. Ya. Mengirim karya ke media itu SMA kelas 3 sudah mulai berkenalan dengan email, tapi zaman saya ngirim email itu ke warnet, ya, bayar 3.000 1 jam, ya, karena nggak punya komputer, ngetiknya juga di situ, ya, biasanya 1 kali untuk ngirim karya kan tulisan tangan, kemudian diketik di sana di warnet, gitu ya, ngetiknya karena nggak punya laptop, nggak punya komputer kan lama, 11 jari, gitu ya, tek 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 tek, gitu. Nah, karena 11 jari itu membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk 1 cerpen atau 5 puisi. Nah, dikirimkan ke sana dan itu tidak dimuat, ya. Berapa kali tulisan saya baru dimuat di media berkali-kali. Mengapa? Karena berkali-kali. Karena kadang 1 minggu itu saya ngirim tulisan ke media itu 3 sampai 4 kali, ya, 1 minggu. Dan saya baru dimuat itu kuliah semester 4. Ya, semester 4 berarti 3 tahun perjuangannya baru dimuat. Ya, berapa kali ya? Itu tinggal menghitung ya. 1 bulan 4 minggu, ya. 1 tahun 12 bulan, ya, 12 kali 4. Nah, itu nanti dikali 3. Nah, berapa banyak tulisan yang dikirim baru saya dimuat di tahun 2008. Ya, awal tulisan saya dimuat di media massa. Ya. Itu perjuangannya mulai tahun 2004. Ya. Ngirim ke media. Ya. Karena sering ngirim ya, email kita terdeteksi, email kita baru dikenal oleh redaktur. Ya, wong iki karo pegel ya, ternyata ngirim terus tulisannya sampai akhirnya mungkin diberi kesempatan ditengoklah karya saya di tahun 2008 itu sebagai momentum karya pertama yang menjadi pintu ya di media untuk karya-karya saya selanjutnya. Setelah itu sudah gampang nulis di media itu, sekali tembus itu. Ya, karya pertama saya dimuat di Surabaya Post. Ya. Dapat, saya nggak mikiri honornya ya. Itu tulisan saya, cerpen saya dimuat 1 halaman penuh koran tersebut, itu senang sekali. Ya. Saya beli koran itu Surabaya, kebetulan saya kuliah juga di Surabaya, akhirnya pulang, ya, beritahukan ke ibu bahwa cerpen saya dimuat. Nah, itu balik lagi ke Surabaya, saking senengnya gitu, tindakannya edan gitu ya, untuk menunjukkan itu pulang kemudian balik lagi ke Surabaya. Ya. Ternyata saat itu era tahun 2008 itu honor untuk cerpen itu sudah 300.000 atau 150.000 gitu ya. Untuk anak kuliah itu besar sekali kala itu. Ya. Dan itu membuat saya semakin giat terus ngirim dan pundi-pundi uang itu terus mengalir masuk ke rekening. Ya, walaupun tidak setiap minggu ada, kadang sebulan sekali baru dapat gitu ya. Jadi kayak itu menjadi motivasi tersendiri. Tetapi kepuasan itu ketika tulisan kita dimuat dan diapresiasi oleh media, itu menjadi kepuasan tersendiri. Ya. Saya yakin kalau ada yang punya kemauan keras, di antara 14 anak ini pasti ada yang bisa menembus itu. Ya. Karena kala saya saat itu jurusan sastra Indonesia ya, sastra murni, jadi mempelajari kesusastraan benar-benar ya, bukan pendidikan seperti kalian. Jurusan saya kuliah S1 dulu sastra murni, dan yang menulis di media massa ya, dan yang menjadi sastrawan hanya saya 1 kelas, nggak ada yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bangku akademis itu tidak mencetak sastrawan, ya, tapi mencetak akademisi. Ya. Jadi mencetak kritikus-kritikus sastra kayak gitu ya. Tetapi ketika saya menengok ya, teman-teman saya jurusan sastra murni itu rata-rata mengajar ya. Jadi ranah teman-teman pendidikan itu diisi oleh teman-teman saya.
yang jurusan sastra murni. Nah, yang lain-lainnya banyak ya, seperti jurusan-jurusan yang lain, lempeng ke bank gitu ya, ya itu sangat-sangat wajar. Kemudian ikut leasing ya, ya seperti itulah, ya sesuai dengan basic keilmuannya. Dan itu ya nggak ada masalah, karena itu kan pilihannya. Ya, ada yang pilihan nanti memilih bidang keilmuannya untuk menekuni profesi, ada yang melepaskan hanya digunakan ijazahnya ya untuk melamar kerja. Nah, nanti kalian yang mana ditunggu saja waktunya ya. Jadi itu ruang lingkup untuk menulis kreatif. Jadi menulis itu bisa dikatakan soft skill untuk saat ini ya. Soft skill ya itu berarti salah satu keterampilan ya. Yang namanya keterampilan itu dibutuhkan dan bisa menjadi alternatif pendapatan ya, karena keterampilan. Jadi ya dulu belum masuk, dulu era saya itu menulis belum masuk era keterampilan. Nah, kalau sekarang sudah masuk era keterampilan. Mengapa? Misalnya menulis saja, itu ada portal-portal online, ya. Misalnya web-web berita itu yang meminta tulisan artikel, ya. Memang nggak banyak, satu tulisan kadang dihargai 100.000 atau 10.000, ya. Tapi kalau banyak, bisa menulis banyak, ya kan banyak juga uangnya kan gitu juga. Nah itu seputar dunia menulis kreatif. Yang menulis kreatif itu kekuatan intuitif yang kuat ya, bukan literatur akademisnya ya. Maka dari itu disebut ranah tulisan kreatif, bukan tulisan ilmiah. Nanti tulisan ilmiah akan ada sub tersendiri ya di mata kuliah yang sudah dirancang di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ruang lingkup menulis kreatif. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada? Mohon maaf bertanya. Iya, silakan Mbak Amilatus. Untuk tugasnya ini satu kelas satu buku atau bagaimana? Ya, kewajibannya satu kelas satu buku. Tapi kalau kelas ini kelas yang berbeda, satu anak satu buku lah, itu nggak apa-apa. Lebih keren lagi. Ya, ya wah saya satu buku saja sendiri misalnya Mbak, yang lain satu buku bersamaan. Ya, kalau outputnya luarannya waktu kewajiban tagihan mata kuliahnya itu satu kelas satu buku, ya, satu kelas satu buku. Itu nanti silakan dipilih menulis puisi, menulis cerpen atau menulis naskah drama, ya, atau esai. Nah itu terserah kalian mau memilih yang mana, silakan dirembukan. Yang jelas Mas Holis setelah ini punya kewajiban untuk membuat anggaran itu tersedia mulai hari ini, jadi dicicil. Kalau biayanya 100.000 setiap minggu nanti bayar 10.000 ya, berarti ini pertemuan kedua. Kalau sampai pertemuan yang ke-12 itu berarti sudah 120.000. 10.000 jadi enggak berat ya. Katakan berat itu kalau tiba-tiba langsung bayar 100.000. Wah, juga punya uang ya. Tapi kalau metode seperti itu mencicil 10.000 itu ya dari uang jajannya ya, itu enggak ada yang istilah berat ya. Tinggal menyisihkan uang jajannya seminggu sekali ya, 10.000 itu ya, jadi gitu. Oke Mas Kholis, diingat-ingat ya, sehingga nanti target selesai dengan baik. Karena itu pilihan kalian ke buku, saya beri pilihan yang gratis, gak ada yang berani ya. Maka siap-siap iurannya dan naskahnya juga. Saya tunggu nanti laporannya Mas Kholis ya. Apa keputusan nulisnya, esai, cerpen, puisi atau naskah drama ya.
Ya Pak. Oke, ada yang disampaikan yang lain? Jika tidak ada, cukup sekian pertemuan hari ini. Selama bulan puasa nanti kita perkuliahannya daring, ya. Jadi bisa dialokasikan energi dan waktunya untuk darusan, ya. Jadi di selakno darusan. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe.